kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Aryo Wibowo bisa kembali menjumpai Anda dalam program talk show Bangga Kencana, sosialisasi percepatan penurunan stunting bersama dengan mitra kerja. Dan tema hari ini adalah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam mencegah dan menurunkan stunting. Dan luar biasanya hari ini kita berada di Kabupaten Bojonegoro yang juga menjadi salah satu kabupaten yang menjadi prioritas pemerintah untuk bisa menurunkan angka stunting. Seperti yang kita ketahui bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya waktu yang lama sehingga kemudian mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek atau kerdil dibandingkan dengan standar usianya. Dan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk melakukan pencegahan stunting agar kemudian anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu upaya pencegahan stunting yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan intervensi di 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa di 1000 hari pertama kehidupan dan apa saja strategi yang akan dilakukan pemerintah akan kita bahas dalam talk show kali ini. Dan untuk membahas tema tersebut kali ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang akan saya perkenalkan kepada Anda satu persatu. Di ujung sebelah kanan telah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Komisi 9 DPR RI yakni Bapak Bambang Sutriyono, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro. Di tengah-tengah kita juga telah hadir perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yakni Ibu Sofia Hani yang juga merupakan koordinator bidang advokasi, penggerakan dan juga informasi BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ibu Hanik, terima kasih banyak sudah hadir dalam kesempatan kali ini di Bojonegoro. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Supardi, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas P3AKB Bojonegoro. Pak Supardi, saya juga ingin menyapa seluruh audiens yang telah hadir. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Saya boleh minta tepuk tangannya dari ibu-ibu luar biasa hari ini. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada hari ini terkait dengan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, begitu Ibu ya. Bisa dijelaskan Ibu Hanik terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan ini sebetulnya kenapa? 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting sekali untuk pencegahan stunting. Karena apa? Di 1000 hari pertama itu hitungannya maksudnya apa? Waktu bertemunya sel sperma awal kita mengandung 270 hari sampai anak itu usia 2 tahun atau 730 hari, disitulah sel-sel seorang anak akan terbentuk secara sempurna 80%. Kalau dulu orang Jawa bilang ubun-ubunnya sudah menutup. Kalau sudah menutup untuk perkembangan sel-sel otaknya sudah menutup juga. Jadi 80% dibentuk ketika anak itu usianya sampai 2 tahun. 90% ketika anak itu usia 5 tahun. Oleh karena itu di situ penting sekali seorang ibu ketika hamil wajib memeriksakan diri ke Bubidan atau fasilitas kesehatan terdekat supaya akan diketahui sejak dini untuk mengetahui sejak dini kondisi janin yang ada di kandungan. Misalnya tinggi dan berat badannya janin sesuai usia kandungan. Termasuk ketika anak itu usia 2 tahun, ini wajib hadir di posyandu. Karena di sanalah nanti akan mendapat imunisasi dasar lengkap, juga di sanalah akan dilakukan pengukuran dan penimbangan seorang baduta, sehingga akan diketahui sejak dini kalau ada nanti permasalahan ke baduta tersebut. Apakah baduta ini tinggi dan berat badannya sesuai dengan kelompok umurnya. Karena di sana ada namanya kartu tumbuh kembang anak dan juga ada kartu KMS. Karena dengan kartu itu akan diketahui sejak dini apakah anak ini ada permasalahan. Pak Bambang, bagaimana kemudian Dewan ini memastikan dan juga mengawal untuk pelayanan kesehatan ini bisa memadai terutama di wilayah Bojonegoro ini? Ketika stunting ini terjadi pada generasi kita, berarti Indonesia ke depan akan semakin suram, tidak akan semakin baik. Padahal cita-cita luhur bangsa kita jelas
bahwa Indonesia harus mencapai kemakmuran ke depan kan seperti itu. Jadi kami di DPRD selalu mendorong kepada dinas terkait. Jadi di Bojonegoro ini keterkait stunting harus kita selesaikan bersama, bergotong royong. Tidak bisa kita bebankan kepada dinas P3AKB, tetapi melibatkan dinas-dinas terkait yang lain. Dinas Kesehatan, kemudian PU Cipta Karya, dan lain-lain, dan termasuk puskesmas yang ada di kecamatan. Dengan demikian kami ketika dinas-dinas terkait itu mengajukan anggaran di pembahasan APBD, induk maupun APBD perubahan, kami dari DPRD tidak pernah mengurangi sepeser pun. Malah kami berharap bagaimana dinas-dinas terkait berkreasi, mengusulkan kegiatan-kegiatan yang setidaknya bisa mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Di tahun 2022 ini, karena stunting ini harus diselesaikan secara total, seluruh stakeholder harus kita siapkan, selain tadi P3AKB melalui edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Bojonegoro melalui kader-kadernya, melakukan pendampingan kepada ibu-ibu hamil sampai nanti lahir, kemudian sampai umur 5 tahun. Ini wujud dari keprihatinan kita. Memang Jawa Timur cukup tinggi, kemudian Bojonegoro juga ada sekitar 3 sampai 4% itu. Tetapi alhamdulillah dengan kita memang serius, alhamdulillah sampai tahun 2022 ini penurunan di Kabupaten Bojonegoro sudah terlihat. Dengan kita melakukan pendampingan, sosialisasi kepada masyarakat, kita mengecek terus perkembangan stunting di Kabupaten Bojonegoro setiap bulannya dengan melakukan timbang di posyandu. Dengan demikian kita akan mengetahui di titik-titik mana, di kecamatan-kecamatan mana, di desa-desa mana yang harus kita perhatikan dengan serius. Butuh dukungan dari lintas sektor dan juga berbagai pihak. Tadi kalau beberapa waktu lalu dari catatan yang kami beroleh bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro di beberapa tahun lalu juga meluncurkan 1000 gerakan penanggulangan stunting begitu ya. Artinya ini juga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk juga dinas-dinas terkait. Nah, dukungan dari Dinas P3AKB untuk bisa menyukseskan program ini seperti apa Pak? Terutama di 1000 hari pertama kehidupan ini. Bojonegoro ini kalau menurut bulan timbang Bu Hani Nyun Sewu, ini jumlah daripada bayi berita kita ini sebanyak 74.000 sekian. Nyun Sewu itu berhasil bulan timbang ya, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Stunting kita ada berapa? Stunting kita ada 2.000 lebih. Nyun Sewu tidak sampai 3.000 sampai dengan bulan Agustus. Kalau Juni betul kita 3.000 sekian. Tapi untuk bulan Agustus data yang baru saja kami terima itu 2.000 sekian, sehingga di Bojonegoro menurut bulan timbang bayi stunting di Bojonegoro ada 2.000 sekian dari 74.000 sekian. Bagaimana stunting yang ada di Bojonegoro khususnya ini segera turun, kalau bisa 0%. Mungkin sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pardi. Baik, dan tadi juga dikatakan bahwa ada banyak program yang sudah dilakukan terutama di wilayah Bojonegoro begitu. Bu Hanik, terkait dengan tadi upaya untuk bisa kita memaksimalkan asupan gizi, pemenuhan gizi terhadap anak-anak kita, apa saja yang biasanya ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk bisa mengakses gizi bagi anak-anak mereka, terutama di wilayah Jawa Timur? Ini kami dari BKKBN dengan tim kesehatan sudah membuat buku panduan menu sehat atasi stunting. Nanti bisa di Google namanya menu sehat atasi stunting. Karena apa? Kadang-kadang ibu-ibu ini Nun Sewu, makanan sehat untuk balitanya itu sebaiknya apa? Terus terang yang paling ingin kami sampaikan, yang pertama adalah ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini yang jadi persoalan, mohon maaf, kadang-kadang orang tua kita, nenek-nenek kita masih berpola, anaknya cucunya nangis, wah itu harusnya dikasih makanan lain, dikasih pisang, padahal harusnya 6 bulan pertama itu adalah pakai ASI eksklusif, tidak ada makanan tambahan lainnya, karena disitulah insya Allah zat-zat, vitamin, mineral dan sebagainya udah lengkap. Setelah itu, setelah 6 bulan baru ada makanan tambahan.
Nah, ini yang perlu diperhatikan ibu-ibu, makanan tambahan untuk balitanya ya disesuaikan dengan kelompok umurnya. Kadang-kadang anaknya sukanya makan nasi sama kerupuk, ya dikasih nasi sama kerupuk. Padahal kadang-kadang anak-anak kita memang sulit untuk makan dengan sayur-sayuran, dengan ikan, dengan telur. Kadang-kadang kan males gitu, nggak mau, amis atau. Nah, ini peran orang tua sangat diharapkan. Mana peran orang tua di sini harus telaten, istilahnya orang Jawa itu, untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Jadi mohon ibu-ibu, berilah ASI eksklusif dan berilah makanan tambahan sesuai dengan kelompok umurnya. Ada menu dasar untuk atasi stunting. Dan kami ini sedang bergerak 1 juta, hampir 2 juta masyarakat yang ada di Jawa Timur ini, yang calon pengantin, yang ibu hamil, rumahnya nanti akan dipasang stiker. Stiker itu apa? Untuk mengingatkan kalau hamil sebaiknya 6 kali periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau punya balita wajib hadir di posyandu dan imunisasi. Ini stiker bukan petanda bahwa di situ rumah stunting, bukan. Untuk mengingatkan masyarakat. Dan kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih seputar pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Namun saya ingin cek dulu semangatnya ibu-ibu di sini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Ya, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Talk Show Bangga Kencana BKKBN. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih seputar pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk pertumbuhan anak agar juga dapat mencegah stunting begitu ya. Dan di segmen kedua kali ini saya akan berikan kesempatan kepada audiens atau ibu-ibu yang hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber saya hari ini. Saya Ibu Indri dari di Cancung Dongkorejo. Bagaimana cara mengatasi stunting? Kan di atas, di bawah usia 2 tahun atau remaja. Baik, itu saja Ibu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Indri. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Ovi dari Ngopak Dalem, Kecamatan Dander. Apakah stunting itu masih bisa disembuhkan? Jika masih, bagaimana caranya menyembuhkan stunting tersebut pada anak? Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya ini telah membuat beberapa program kaitannya bagaimana cara pencegahan stunting. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani bahwa harus sesering mungkin atau datang ke posyandu, nggih Bu nggih. Jadi bayi yang sudah dilahirkan didatang di posyandu, salah satunya awalnya itu untuk pencegahan. Terkait dengan program Nyun Sewu bahwa mungkin sama di 38 kabupaten sama termasuk Bojonegoro. Dalam rangka pencegahan stunting itu kita dari pusat provinsi telah ada program namanya pembentukan tim pendamping keluarga. Nggih Bu Ane nggih, TPK. Ada tim pendamping keluarga. Itu tim yang kita bentuk itu khususnya di Bojonegoro dan semuanya itu adalah nanti mendampingi. Siapa yang didampingi? Pertama yang didampingi adalah calon manten. Ngoten Pak Bambang nggih. Jadi calon manten terus sudah didampingi. Bagaimana dia umurnya sudah memenuhi syarat atau belum? Dia punya penyakit atau tidak? Nggih. Lengkar lengan atas. Itu sudah memenuhi syarat atau belum, itu semuanya didata, didampingi oleh namanya tim pendamping keluarga. Selain catin calon manten itu ada ibu hamil, bumil juga didampingin oleh TPK tadi, tim pendamping keluarga yang sudah kita bentuk khususnya di Bojonegoro. TPK itu ada 1002 tim pendamping keluarga. Nah, per tim Nyun Sewu itu ada 3 orang. 1 bidan, 2 kader kita, satunya adalah ibu PKK. Jadi lengkap, bidannya ada, PKK di wilayah itu ada, tim dari kita juga ada. Semua TPK ini jumlahnya di Mas Bambang itu ada 3006. Jadi mulai dari baru mau nikah sampai hamil sampai pasca pelahirkan itu semua didampingi oleh tim yang sudah kita
bentuk. Mungkin itu Mas Aryo. Baik, terima kasih banyak Pak Pardi tadi menjawab pertanyaan dari ibu-ibu tadi. Bu Hanik mungkin bisa dijelaskan ketika anak sudah terlahir dalam kondisi yang stunting ini bagaimana treatment yang bisa dilakukan, karena kalau dari informasi yang saya terima ini ketika sudah stunting maka sangat sulit untuk bisa disembuhkan. Ya, stunting itu kan tadi terbentuknya sel-sel otak anak pada usia 80% pada usia 2 tahun. Sehingga apa? Jelas mengganggu kecerdasannya. Bagaimana kalau sudah stunting, terindikasi stunting? Nah ini nanti harus ada pendampingan khusus. Bagaimana pola makannya anak tersebut bisa dioptimalkan. Tetapi jelas tidak bisa lagi berkembang otaknya. Cuman apa? Bisanya adalah diberi makanan suple tambahan yang berkualitas sehingga anak ini tersebut nanti akan berhidup layaknya anak usianya, jadi tidak terlalu lemot kalau bilang orang itu. Di maintenance aja, diberi makanan yang bergizi supaya anak ini tumbuh sesuai dengan kelompok umurnya. Jelas kalau kecerdasannya sudah menurun, jadi kecerdasannya ini yang sudah menurun. Tapi jangan sampai sudah kecerdasannya menurun, tidak diberi makanan tambahan yang bergizi, malah nanti akan terjadi anak itu sakit-sakitan dan sebagainya. Ini jadi persoalan. Nah ini makanya pemerintah getol bagaimana masyarakat ini mau berperan serta. Program pemerintah tidak akan berhasil karena program ini harus didukung oleh masyarakat, karena stunting itu kan terjadi di masyarakat. Program hak kita hadir banyak, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menyehatkan putra-putrinya, ya beban pemerintah tidak akan berhasil. Oleh karena itu peran serta masyarakat ini sangat kita harapkan, bagaimana kita bisa tidak ada lagi bayi yang lahir dalam kondisi stunting. Insya Allah kalau sudah ada kondisi stunting, insya Allah kita ada namanya audit kasus stunting Mas, akan kita dampingi melalui level yang terbawah. Di level puskesmas akan didampingi, kalau tidak teratasi nanti akan diselesaikan sampai level kabupaten. Kalau level kabupaten tidak bisa mengatasi anak yang stunting itu, nanti akan diatasi sampai level rumah sakit yang ada di tingkat provinsi. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kita saling bahu-membahu dengan tetangga kiri kanannya, menyebarkan informasi ini dan juga melihat apakah di tetangganya ada yang anak yang dilahirkan dalam kondisi stunting. Tapi jangan langsung ngejas ibu anaknya stunting, jangan sampai itu dilakukan karena ini jadi persoalan kalau itu disampaikan. Cukup hati-hati kita menyampaikan tentang stunting supaya masyarakat kita sadar semuanya. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih. Mencegah lebih baik karena stunting ini memang harusnya dicegah ya Bu ya. Ketika sudah terlahir stunting maka sangat sulit untuk kemudian bisa kita berikan pendampingan dan hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Ketimpangan dan juga ini perlu agar kemudian segera diselesaikan agar pemerataan pembangunan di seluruh daerah, akses terhadap pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan ini juga bisa memadai dan juga diakses oleh seluruh masyarakat. Pak Bambang sebagai closing statement juga bisa memberikan pesan kepada masyarakat kira-kira bagaimana ke depan agar seluruh masyarakat sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ini bisa tercapai dengan pemerataan pembangunan di Bojonegoro ini. Jadi yang perlu kita pahamkan lagi adalah apa itu stunting. Kelihatannya kan belum begitu paham. Jadi stunting itu kan bukan penyakit, tetapi stunting adalah kekurangan vitamin kronis, kan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita bergotong royong, kita bersama-sama. Ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat, tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah provinsi maupun daerah, termasuk DPRD, DPR RI, tidak hanya tanggung jawab mereka, tetapi ini adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa untuk stunting ini agar hilang di negeri yang kita cintai. Jadi permasalahan dari hulu sampai hilir harus kita selesaikan bersama-sama. Kita harus menyadarkan diri kita masing-masing bahwa stunting harus kita tangani mulai dari calon ibu, dari calon bapak, berarti remaja-remaja putra maupun putri harus kita berikan pemahaman. Ketika dia mau nikah, pastikan umurnya sesuai dari anjuran pemerintah, yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun.
di mana laki-laki kalau sudah umur 25 tahun, sperma yang akan diturunkan, akan ditanamkan kepada sang istri, insya Allah akan sudah matang dan akan menghasilkan anak yang bagus. Kalau bibitnya sudah bagus, berarti harus ditunjang, lahannya juga harus subur. Lahannya yang subur umur berapa? Bagi si perempuan harus umur 19 tahun. Ketika bibit dan lahan ini sudah siap, insya Allah tanaman yang kita tanam, bibit yang kita tanam tadi akan menghasilkan anak-anak yang tidak akan stunting. Tidak sampai di situ. Ketika sudah nikah, kemudian sudah hamil, karena si bapak dan si ibu sudah dewasa, dia akan paham bagaimana tanggung jawab seorang bapak dan tanggung jawab seorang ibu. Ketika umur sudah 25 tahun, berarti dipastikan bapak sudah mapan, bisa mencari rezeki yang baik. Karena kalau hanya nikah kemudian ikut orang tua, terus ketika istri hamil, ketika butuh makanan yang sehat tadi, dan yang perlu dipahami, makanan itu tidak perlu sehat saja, tetapi sehat yang berimbang. Sekali lagi, sehat yang berimbang. Daging itu sehat, kalau hanya makan daging saja, saya yakin tidak baik untuk janin. Buah itu baik, ketika hanya makan buah saja, saya yakin itu tidak baik untuk janin. Karena itu makanan yang sehat yang berimbang harus kita ketahui. Insya Allah lewat browsing HP bisa, datang ke puskesmas, datang tadi ke penyuluh-penyuluh yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Insya Allah kita sudah menjemput bola. Ketika ada masyarakat yang hamil, kita pastikan petugas kita akan datang ke rumah panjenengan semua. Disitulah segera jenengan berdiskusi, tanya, Pak, Bu, makanan yang sehat itu porsinya seperti apa? Ketika itu sudah terjadi, janin yang akan dalam kandungan kita di 9 bulan akan menerima asupan gizi, asupan vitamin yang baik, sehingga janin tersebut akan benar-benar janin yang sehat. Kemudian setelah dilahirkan, berikan vitamin, perhatian yang penuh kepada anak-anak. Di 1000 hari, umur 2 tahun, itu adalah periode emas. Disitulah Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Bojonegoro, khususnya ibu-ibu remaja dan adik-adik saya remaja, ayo kita selalu kita berharap stunting ini berakhir di Bojonegoro, dan jangan segan-segan selalu berkomunikasi dengan petugas-petugas kesehatan yang ada di sekitar kita terkait apa yang harus kita lakukan agar stunting ini tidak ada di Kabupaten Bojonegoro. Itu Mas Aryo. Baik, terima kasih Pak Bambang. Masih ada sedikit waktu, mohon maaf Pak Pardi mungkin bisa memberikan pesan singkat saja kepada audiens dan juga seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur. Terima kasih Mas Aryo, untuk Bapak Ibu sekalian hadirin khususnya di Kecamatan Bobolan. Tapi ada yang dari Kecamatan Dander tadi nggih, ngumpak dalem tonggone. Alhamdulillah. Sudah banyak sampaikan Pak Bambang, tapi terkait itu kami hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa data yang ada di Bojonegoro Pak Bambang, pernikahan anak ini masih tinggi, Abang ya. Pernikahan anak, tadi sampaikan Pak Bambang, ojo sampai di Bojonegoro sebenarnya terjadi pernikahan anak, pernikahan dini. Lah umurnya berapa ya? Tadi Pak Bambang menyampaikan kesiapan orang nikah, orang kawin 25 untuk laki-laki dan 21 untuk perempuan. Undang-undang Pak Bambang 19, Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan memang 19 tahun untuk laki-laki, 19 tahun untuk wanita. Tapi untuk BKKBN Bu Hani, kita ini idealnya menikah ya tadi 21 dan 25. Kami untuk itu mengajak kepada Bapak Ibu kalian, monggo kita untuk mencegah stunting itu, untuk pertama itu jangan sampai terjadi pernikahan dini, jangan sampai terjadi pernikahan anak, karena akibatnya banyak. Selain stunting Yosewu, itu juga terjadilah kemiskinan, karena tadi sampai Pak Bambang 18 nikah itulah belum lulus SMA, itu kalau bekerja upahnya masih rendah, untuk biayai rumah tangga itu saya ya akan kesulitan, sehingga terjadilah namanya kekerasan dalam rumah tangga.
kalau sudah kekerasan rumah tangga akhirnya terjadilah perceraian padahal sudah di sana nanti. Sehingga kami mengharap ke Bapak Ibu sekalian, monggo disampaikan kepada keluarganya, tetangganya, kalau ada yang kok wis unek-unek mau nikah ini dilihat umurnya berapa. Di kita ada tim pendamping keluarga Pak Bambang itu juga mendampingi itu, jangan sampai umur masih di bawah 19 tahun itu sudah nikah, tapi idealnya ya 21 tahun. Kesiapan kesehatan daripada calon istri, 25 tahun kesehatan mental, kesiapan daripada ekonomi terhadap laki-laki. Mungkin itu Mas Arya yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di balai desa Cancung, Kecamatan Bubulan ini. Baik, Ibu Haning, pesan singkat apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Desa Cancung, Kecamatan Bubulan ini? Monggo Ibu. Saya berpesan, mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting, kelahiran balita stunting yang ada di Bojonegoro khususnya. Komitmen peran serta masyarakat yang sangat kita butuhkan untuk penurunan stunting di Bojonegoro. Mungkin itu Mas yang kita ingin sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Saya boleh minta tepuk tangan untuk ketiga narasumber saya yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Pak Supardi, terima kasih banyak Ibu Sofia Hanik, dan juga terima kasih Pak Bambang. Tentu apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa melengkapi semua ikhtiar kita untuk bisa menurunkan angka stunting tidak hanya di Bojonegoro, tidak hanya Jawa Timur, tapi juga Indonesia, untuk bisa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 tadi. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang juga hadir. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Luar biasa sekali. Dan saudara, seperti yang sudah saya tadi ulas bersama dengan ketiga narasumber bahwa 1000 hari pertama kehidupan merupakan momen krusial bagi pertumbuhan anak. Untuk itu di 270 hari dalam kehamilan dan juga 730 hari setelah kelahiran, tentu ini juga harus kita perhatikan seluruh asupan gizi anak agar anak-anak yang tumbuh di lingkungan kita menjadi anak-anak yang memang cerdas, sehat, dan juga kuat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bagian bagi kita untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi dari segi sumber daya manusianya. Saya Aryo Wibowo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, Jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, Mengarungi samudra. bersama kita sambut bahagia. Tinggalkan cara hidup yang lama. Jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan kita.
rukun bersama dalam bahtera keluarga mengarungi samudra.